Andi dan teman-teman menghadiri acara Pekan Budaya di aula sekolah. Setelah mendengarkan ceramah dari Kak Rima dan selesai sesi tanya jawab, Andi dan teman-teman berdiskusi. Wah, benar kata Kak Rima. Kita memang tidak bisa menolak arus globalisasi, tetapi kita sebagai generasi muda dapat lebih mencintai budayanya sendiri, bahkan bisa mempromosikan budaya Indonesia di kancah dunia. Benar, Andi. Apakah yang kamu sebutkan tadi merupakan bagian penting dari ceramah tadi? Iya, Ida. Hal itu salah satu bagian penting ceramah. Jadi, sebenarnya bagian penting dalam ceramah banyak dong. Betul, Janet. Sebenarnya, apa ya yang dimaksud dengan bagian penting dalam ceramah? Dialog Andi dan teman-temannya yaitu tentang bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Mari kita bantu Janet untuk menemukan jawabannya pada pembahasan berikut. Bagian penting teks ceramah adalah bagian pokok atau dasar dari teks ceramah. Bagian yang lain merupakan bagian penjelasan saja. Bagian dapat dikatakan penting apabila informasi dalam teks ceramah bersifat umum untuk merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Cara lain menentukan suatu informasi merupakan bagian penting atau bagian penjelas dapat melalui kebermanfaatannya. Bagian dapat dikatakan penting apabila dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui. Bagian dapat dikatakan penjelas apabila diungkap kurang bermanfaat atau sudah diketahui. Berikut contoh bagian penting dalam teks ceramah. Masuknya budaya Korea di Indonesia, untung atau rugi. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa yang tidak sederajat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri atas klausa atasan atau induk kalimat dan klausa bawahan atau anak kalimat. Klausa bawahan adalah fungsi kalimat yang mendapatkan perluasan, seperti objek, subjek, keterangan, atau pelengkap. Jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung, sehingga, sampai-sampai, dan maka. Contoh pada teks, kita sudah mengetahui bahwa warna cerah memang dapat menarik perhatian seseorang, sehingga gaya busana ala Korea banyak diikuti oleh anak muda Indonesia. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat hubungan cara, ditandai oleh kata penghubung dengan. Contoh pada teks, seperti kita ketahui, gaya berbusana yang minim memang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di Indonesia. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat hubungan sangkalan, ditandai oleh kata penghubung seolah-olah dan seakan-akan. Contoh pada teks, hal itu ditiru oleh remaja di Indonesia seolah-olah mirip artis Korea seperti yang mereka idolakan. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat hubungan kenyataan, ditandai oleh kata penghubung padahal. Contoh pada teks,
Akhir-akhir ini, remaja Indonesia lebih mementingkan idolanya dibandingkan pendidikan. Padahal mereka tahu bahwa pendidikan merupakan prioritas utama. Yang kelima, kalimat majemuk bertingkat hubungan hasil. Ditandai oleh kata-kata penghubung, makanya. Contoh pada teks, seperti kita ketahui, gaya berbusana yang minim memang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di Indonesia. Makanya, hal itu menjadi pengaruh yang kurang baik bagi generasi muda Indonesia. Contoh yang keenam, kalimat majemuk bertingkat hubungan penjelasan. Ditandai oleh kata penghubung bahwa dan yaitu. Contoh pada teks, kita sudah mengetahui bahwa warna cerah memang dapat menarik perhatian seseorang, sehingga gaya busana ala Korea banyak diikuti oleh anak muda Indonesia. Dan yang ketujuh, kalimat majemuk bertingkat hubungan atributif. Ditandai oleh kata penghubung yang. Contoh pada teks, di Indonesia, drama Korea merupakan salah satu aspek budaya Korea yang berkembang pesat selain fashion, food, dan K-pop. Definisi bagian penting teks ceramah, bagian pokok atau dasar dari teks ceramah. Definisi kalimat majemuk bertingkat, kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa yang tidak sederajat.